Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwan akhwat, syubban dan fatayat, pemirsa Al-Jamaah TV di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program At-Taujih di streaming Al-Jamaah TV. Hari ini, malam ini, tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Agustus tahun 2020. Disiarkan dari rumah dakwah studio Al-Jamaah TV di Pondok Pesantren Sufa Hizbullah Madrasah Al-Fatah, tepatnya di Masjid Taqwa lantai 2. Seperti biasa, setiap program At-Taujih menghadirkan asatidz kita, dan malam ini insya Allah kita akan menghadirkan Ustadz Wahidi KS. Tetapi jika sebelumnya beliau selalu menyampaikan kajian kitab tentang Arba'in An-Nawawi, kali ini beliau akan melanjutkan kajian tentang Al-Jamaah. Kajian Al-Jamaah sebelumnya beliau menyampaikan tentang perbedaan antara Al-Jamaah dan Hizbiyah. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan tentang samakah Al-Jamaah dengan organisasi? Ini adalah tema malam ini. Samakah Al-Jamaah dengan organisasi? Nah, ikhwan akhwat, seperti biasa, nanti di akhir acara antum ditunggu tanggapan dan pertanyaannya. Boleh melalui WhatsApp di 0821 1141 1437, atau boleh juga antum sampaikan di kolom komen di video streaming ini. Ikhwan akhwat, alhamdulillah Ustadz Wahidi sudah bersama dengan kita. Ustadz Wahidi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Wahidi sudah bersama kita. Kita akan buka majelis online kita, taklim online kita dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Ikhwan akhwat, silakan simak tausiah dari Ustadz Wahyudi, kira-kira mudah-mudahan sekitar 30 sampai 45 menit. Setelah itu kita akan tanya jawab. Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarona biluzumil jamaah wa nahana anit tafarruqah walladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam kama an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Al-Jamaah TV yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, atas izin, karunia serta rahmat Allah semata, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian tentang Al-Jamaah. Hari ini marak sekali kajian-kajian ini, tentu dengan berbagai versinya. Dan dalam hal ini kita pun
tidak boleh berhenti untuk terus mengkaji, dan jangan lupa menata hati, ya, karena jangan sampai ketika kita mengkaji, ya, dengan berangkat dari ta'assub, kebanggaan kepada golongan, kebanggaan kepada kelompok, atau kultus individu, kebanggaan kepada guru, sehingga sulit untuk bisa menerima perbedaan. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, sengaja kita mengambil satu tema tentang al-jamaah dan organisasi. Samakah al-jamaah dan organisasi? Karena sekarang banyak sekali bermunculan pembahasan tentang masalah ini dengan berbagai versinya tadi. Semuanya pada dasarnya ingin berangkat dari satu ungkapan Rasulullah SAW, bahwasanya semua firqah itu adalah akan berada dalam neraka, kecuali satu, wahyal jamaah. Nah, karena inilah yang menjadikan dorongan untuk mengkaji lebih mendalam. Seperti apa al-jamaah itu? Apakah yang ada itu bukan al-jamaah? Apalagi nanti pada kajian ahlus sunnah wal jamaah, ya, apalagi ini. Nah, karena semua adalah menganggap bahwa itu adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah. Saya juga ahlus sunnah wal jamaah. Lantas kenapa tidak bersatu? Nah, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, gitu. Sama-sama al jamaah juga, kenapa tidak bersatu? Nah, ini yang harus kita kaji bersama. Bahwasanya pertama tadi berangkat dari penataan hati dengan lapang dada, menerima perbedaan. Karena Rasulullah SAW sudah 1400 tahun yang lalu dari kita, 14 abad itu bukan waktu yang sebentar. Dari generasi ke generasi tentu sangat mungkin terjadinya taswih, ya, penyimpangan dari rel yang sebenarnya. Nah, maka dalam hal ini kalau kita lihat hari ini dengan berbagai macam cara, ada orang yang membuat nama, membuat atribut, membuat berbagai macam hal yang membedakan antara dia dengan yang lain. Nah, maka inilah yang harus kita kaji lebih jauh tentang apa itu dengan ormas, apa itu al-jamaah. Nah, baik. Dalam organisasi yang kita kenal di Indonesia khususnya, atau di berbagai negara lain pun, ada ormas, ada orpol. Ya, ada ormas, ada orpol. Nah, mungkin sebagian ikhwan sudah paham, tapi ada juga di antara kita yang belum paham, belum bisa membedakan. Sehingga setiap kumpulan kadang dianggap ormas, gitu ya. Setiap kelompok dianggap ormas, atau setiap komunitas dianggap sebagai ormas. Padahal tidak semua dikatakan sebagai ormas. Setiap ide dianggapnya ormas. Nah, gitu. Apalagi setiap ide muncul, wah ini ide ormas, gitu ya. Nah, padahal belum tentu juga. Nah, kita lihat apa itu ormas. Kalau kita melihat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, ya. Jadi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Nah, disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan atau disingkat ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini adalah definisi ormas. Nah, gimana dengan ormas Islam? Ormas Islam ya tinggal ditambahin sedikit gitu. Bahwa ormas Islam adalah organisasi kemasyarakatan yang secara umum memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang lain, dengan organisasi yang lain, akan tetapi juga didasarkan kepada Islam. Oh, inilah sehingga sangat wajar kalau dalam ormas Islam ada yang memang berangkat dari wahyu, ada yang berangkat dari ide atau dari ro'yunya sendiri. Nah, ini ya. Banyak sekali ormas-ormas Islam di Indonesia ya. Yang paling besar tentu kita kenal Muhammadiyah dan NU. Itu yang paling besar. Dari ormas yang lain, Al-Irsyad, ada Persis, ada Hidayatullah, ada Wahdah Islamiyah, ada Hasmi dan lain-lain, itu semua adalah merupakan bagian daripada ormas Islam.
yang tentunya kita pun harus tetap bisa menjaga ukhuwah dengan mereka semua. Bagaimana supaya jangan sampai satu sama lain terjadi gesekan, dimanfaatkan atau diadu domba oleh orang-orang kafir. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya adalah ada yang disebut dengan Orpol, organisasi politik. Apa itu Orpol? Kalau kita lihat di dalam dalam kamus-kamus yang berkaitan dengan hal ini, disebutkan bahwa Orpol itu adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut. Organisasi politik dapat mencakup berbagai jenis organisasi seperti kelompok advokasi, ya, yang melobi perubahan kepada politisi, lembaga think tank yang mengajukan alternatif kebijakan, partai politik yang mengajukan kandidat pada pemilihan umum. Tuh. Dalam ini ada parpol Islam, ada parpol di luar Islam, parpol umum maksudnya. Parpol Islam seperti Syarikat Islam dulu ya, PSII, kemudian ada Masumi, kan ada kemudian ada P3, ada PKS, ada PBB dan lain-lain. Itu maksud dalam parpol Islam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sejarahnya mereka itu. Sejarah organisasi itu seperti apa, ya. Kalau kita lihat di dalam buku-buku sejarah tentang hal ini, seperti halnya J.J. Rousseau 1712-1778 menyebutkan dalam sejarah ormas itu di dunia. Dalam tradisi Eropa itu sampai abad ke-18, pengertian civil society itu dianggap sama dengan pengertian negara, ya, atau the state, yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika J.J. Rousseau menggunakan istilah society sivil, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya. Maka kalau keberadaan ormas tidak bisa dilepaskan dengan negara. Itu karena merupakan bagian instrumen politik. Ya, instrumen dalam sebuah kenegaraan. Nah, baru pada abad ke-18 terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda. Ya, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan, ya, dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi. Yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut. Ya, karena dulu adanya kerajaan-kerajaan yang diktator, maka dengan inilah terjadinya pergeseran. Maka para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini seperti halnya Adam Ferguson, kemudian Johann Foster dan seterusnya. Nah, kemudian sejarah ormas di Indonesia sekarang. Ya, kalau kita lihat akar sejarah civil society di Indonesia ini bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, di masa Belanda, ya. Terutama ketika kapitalisme mulai diperkenankan oleh Belanda. Nah, makanya dulu ada VOC, ada monopoli dagang dan sebagainya. Nah, kemudian muncullah sebuah perlawanan dari kaum muslimin. Maka pada tahun 1905, ya, Kiai Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam. Nah, kemudian berlanjut oleh Hos Cokro Aminoto dan terus sampai pada Syarikat Dagang Islam, kemudian jadi Syarikat Islam, kemudian Kiai Agus Salim dan seterusnya. Itulah tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia yang akhirnya dari situlah muncul sebagai satu gagasan, muncullah ormas-ormas Islam. Jadi 1912 muncul Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kemudian 1914 berdirinya Al-Irsyad. Tahun 23 berdirinya Persis. Tahun 26 berdirinya NU, ya, dan seterusnya. Jadi ini semua adalah tidak lepas dari pada saat itu niat yang sama, niat yang baik untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Itu. Dan sampai puncaknya adalah terjadilah proklamasi negara Republik Indonesia. Nah, ini
di Indonesia, demikian. Jadi kalau kita lihat sejarah Orpol di dunia itu diawali dari tahun 1714 di Inggris. Jadi di awal abad ke-18 ya. Maka di Inggris dunia pada abad tersebut terbagi kepada berbagai faksi di Inggris itu. Faksi terbesar di Inggris itu dinamakan faksi Tory ya. Yang tema kekuasaan mereka dipenuhi oleh aksi feodal. Kekuasaan faksi Tory ini di kaum yang tidak terpelajar sehingga monopoli Tory. Walaupun sangat tersebar di seluruh Inggris, hanya berujung di kekuasaan para tuan tanah kecil di kota-kota kecil. Adapun sementara itu terdapat juga kaum yang terpelajar di kota-kota besar, di mana distrik manufaktur dan perdagangan bersatu untuk membuat faksi Whigs. Ya, jadi ini dua faksi yang cukup besar dan bertentangan, maka dari situlah mulai munculnya ada partai-partai politik. Ya, intinya karena salah satu akibat daripada ketidakpuasan kepada pimpinan yang sifatnya diktator pada saat itu. Nah, demikian pula sejarah Orpol di Indonesia. Kalau kita melihat ada Budi Utomo, ya, kemudian yang itu yang pertama kan Budi Utomo dan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kemudian terus bergerak makin banyak dan bahkan Indonesia pernah sampai 250 parpol. Itu. Nah, ini semua adalah merupakan satu realita yang tidak bisa kita pungkiri adanya. Pertanyaannya sekarang, adakah ormas atau orpol itu adalah masuk dalam kategori al-jamaah atau tidak? Nah, mari kita lihat lagi tentang apa itu al-jamaah. Ya. Nah, jadi tadi saya jelaskan tentang apa ormas atau orpol. Sekarang kita lihat apa itu al-jamaah. Al-jamaah itu menurut bahasa dalam kitab Al-Mujamul Wasit juz 1 halaman 136 disebutkan, jamaah diartikan dengan sejumlah besar manusia atau sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau dalam istilah ini nyaris hampir sama, ya, hampir sama gitu. Dengan tadi pengertian ormas dengan al-jamaah hampir sama kalau secara bahasa. Tapi ketika kita melihat secara istilah, nah inilah secara istilah ternyata jadi berbeda. Antara lain Imam Syatibi dalam kitab Al-Itisam menyebutkan 5 pengertian al-jamaah. Ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama al-jamaah ialah masyarakat umum dari penganut umat Islam. Ya, jadi ketika seperti di masa Rasulullah SAW, itu semua umat Islam di masa Rasul itu al-jamaah. Ya, sudah dipastikan kalau orang-orang di masa Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua adalah disebut penganut umat Islam secara umum. Tuh. Ini Imam Syatibi sih. Ya, Imam Syatibi. Juz di dalam halaman 565 sampai 568. Ya. Nah, kemudian ada lagi al-jamaiyah, kelompok ulama mujtahidin. Nah, ulama mujtahidin seperti kita kenal Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, ya, itu adalah ulama-ulama mujtahidin dan mereka adalah pun masuk kelompok al-jamaah. Kemudian yang ketiga, al-jamaah ialah para sahabat radhiyallahu anhum secara khusus. Nah, jadi tidak seluruh sahabat. Nah, ini juga disebut juga al-jamaah, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW. Maka seperti halnya dalam kitab Rijalul Haula Rasul, orang-orang yang di sekeliling Rasulullah SAW, itu kan ada puluhan sahabat yang dituliskan dalam kitab itu orang-orang sahabat secara khusus. Nah, ada lagi 4, al-jamaah ialah umat Islam apabila bersepakat atas suatu perkara dan para agama lain diwajibkan mengikuti mereka. Seperti ketika Rasul di Madinah, ya. Maka Rasulullah di Madinah itulah al-jamaah juga, karena umat yang lain harus tunduk kepada aturan Rasulullah. Ya. Nah, yang kelima disebutkan al-jamaah ialah jamaatul muslimin apabila menyepakati seorang amir. Nah, ini, jadi al-jamaah itu adalah jamaatul muslimin apabila menyepakati seorang amir. Maka sebagai mafhum mukhalafahnya, kalau tidak ada amir di tengah-tengah mereka, berarti tidak disebut dengan jamaatul muslimin. Al-jamaah tapi tidak disebut dengan jamaatul muslimin. Nah, kemudian di dalam hadis atau asar sebutkan
Dalam kitab I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab Tauhid juz 2 halaman 115 nomor 340 disebutkan wa taifatu fil aslil jamaah. Ya, jadi kelompok atau taifah dari asal al-jamaah ini wal muradu huna man kana 'alal haqqi walau kana wahidan. Yaitu orang yang dimaksud adalah di sini orang yang berdiri, ya, barang siapa yang berada pada kebenaran walau kana wahidan, walaupun sendirian. Nah, jadi al-jamaah di sini adalah boleh sendirian. Sekarang kalau pertanyaannya gini, organisasi boleh sendiri apa tidak? Nggak bisa. Tidak bisa. Masa si fulan jadi ketua, ya sekretaris, ya bendahara, ya nggak mungkin. Maka dari sini saja sudah berbeda. Tuh, ya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Itu. Ini adalah sudah jelas wal muradu huna man kana 'alal haqqi walau kana wahidan. Orang yang berdiri di atas kebenaran walaupun sendirian. Ya. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana 'alal haqqi fa huwa jama'atun walau kana wahdah. Ya, ini dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah juz 1 halaman 56. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, barang siapa yang di atas kebenaran maka dialah jamaah. Walau kana wahdah, walaupun dia bersendirian. Tuh. Kalau organisasi tidak mungkin sendirian. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda bahwa al-jamaah itu ma'ana alaihil yaumu ashabi. Ya. Jadi apa-apa yang aku dan sahabatku ada pada masa itu. Artinya sesuatu yang ada di masa Rasul dan sahabat itulah al-jamaah. Kalau kita lihat sejarah tadi, tahun berapa organisasi muncul? Ya, maka jelas secara dasar ini pun tidak bisa dipaksakan disebut al-jamaah. Kalau dari kemunculannya pun bukan di masa Nabi, gitu ya, tapi di masa kalau tadi kan Orpol di abad ke-18, ya, kemudian juga Ormas juga hampir sama di abad-abad belasan gitu. Nah, ini tentu apalagi di Indonesia di abad 20 malah Indonesia itu ya, awal abad 20. Nah, Imam Ali juga menyatakan wal jamaah, al-jamaah itu wallahi mujama'atu ahlil haqqi wa inqalu. Al-jamaah itu berkumpulnya ahli kebenaran walaupun sedikit. Kemudian wal firqatu, dan firqah itu mujamatu ahlil batil wa inkasaru. Berkumpulnya ahli batil walaupun jumlahnya banyak. Nah, di sini Imam Ali menyebutkan dalam kitab Kanzul Umal juz 1 halaman 378. Ya. Maka kita lihat coba. Kita buka dari keterangan dan definisi di atas. Antara ormas dan al-jamaah bisa dipahami sebagai berikut. Pertama, organisasi kemasyarakatan adalah ormas adalah sekumpulan orang tidak mungkin sendirian. Tuh. Sedangkan al-jamaah indikasinya adalah al-haq, kebenaran, sekalipun sedikit dan bahkan sendirian. Walaupun sendirian. Tuh, satu, ya. Dari sini. Ini belum pada rinciannya, belum globalnya aja. Yang kedua, baru jumlah saja. Ya. Jadi berangkat dari dalil tadi. Ormas didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan kegiatan. Maka yuk kita sepakati apa ini namanya, ini apa nih kira-kira lambangnya apa gitu. Al-jamaah tidak didirikan, akan tetapi diamalkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Nah, yang ketiga, tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan itu ormas, tujuannya apa? Untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan suatu negara. Dipatasi dalam ruang lingkup negara. Sedangkan tujuan al-jamaah, tujuannya adalah mendapat ridho dan ampunan serta karunia Allah. Dengan mengikuti amalan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas berbeda. Nih, baru 3 poin, ya. Sudah beda antara al-jamaah dengan organisasi. Walaupun tadi secara bahasa seperti sama, gitu ya.
secara bahasa. Maka kalau ada organisasi mengaku sebagai al-jamaah pun, oh, saya juga al-jamaah, ya silakan saja. Ya. Nanti di hadapan Allah kan akan dibuka, benar apa tidak? Tuh. Jadi artinya kalau sebatas pengakuan saya sebagai ahli surga, ya silakan. Tapi pada prinsipnya sesuai enggak dengan pengakuan itu dengan prakteknya. Itu. Ini yang terpenting, ya. Sekarang kita lihat sistem kemasyarakatannya antara ormas dengan al-jamaah. Satu, dalam ormas Islam, ketua diangkat dengan suara terbanyak atau aklamasi, ya. Sedangkan dalam al-jamaah, imam itu diangkat berdasarkan musyawarah, kemudian dibaiat. Ini bedanya. Kemudian yang kedua, masa pergantian kepemimpinan dalam ormas Islam ada 3 sampai 5 tahun. Ya. Tidak ada yang kepemimpinan yang langgeng di sebuah ormas gitu ya. Mesti ada pergantian. Kan ada muktamar, kemudian mereka melakukan pergantian, apakah 3 tahun atau 5 tahun, itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, di dalam kepemimpinan al-jamaah, masa kepemimpinan sentral itu seumur hidup. Digantikan ketika dia meninggal. Ketika meninggal, baru ada musyawarah, kemudian dibaiat lagi yang berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan wilayah atau daerah juga melakukan aklamasi, ya, dengan suara terbanyak. Tuh. Sedangkan dalam al-jamaah, kepemimpinan wilayah atau daerah itu dengan amanat dari kepemimpinan di atasnya. Ya. Misalkan contoh, Rasulullah SAW mengangkat amir di wilayah mana gitu ya. Itulah seperti itu. Begitu pula para khalifah mengangkat demikian. Khalifah Umar mengangkat amir di Syam siapa, kemudian di Bahrain siapa, kemudian di Mekah siapa, itu adalah wewenang beliau. Jadi tidak disahkan, "Woi Bahrain, silakan kamu mengadakan aklamasi, mengangkat pimpinan." Tidak begitu. Nah, inilah bedanya antara al-jamaah dengan ormas. Tuh. Jadi kalau karakter ini kita rujuk, kemana kita rujuknya? Maka kesitulah kita punya identitas. Kemudian yang keempat, di dalam ormas Islam mesti memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya. Di samping Al-Quran dan Sunnah. Jadi di samping Al-Quran dan Sunnah ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Ada lagi istilah, ada konun dakhili atau konun ansasi, ya. Sama saja. Nah, di dalam al-jamaah mencukupkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Tidak ada anggaran dasar dan tidak anggaran rumah tangga. Sini yang harus dipelajari oleh kita. Kemudian dalam ormas Islam, ya, yang kelima ya, memiliki lambang. Ada simbol, ada pelang organisasi, ya, sehingga berbedalah antara satu pelang dengan pelang yang lain. Ada organisasi yang lain, memiliki lambang yang berbeda. Dalam al-jamaah tidak ada lambang-lambang itu. Enggak ada simbol, tidak ada pelang al-jamaah, enggak ada. Gitu. Ya, jadi yang adanya adalah dinamika kehidupan. Dinamika kehidupannya ada, tapi tidak ada atribut itu. Itu. Karena justru dikhawatirkan dengan atribut itu menjadi kendala untuk bisa menyatukan kaum muslimin. Itu. Nah, kemudian pola hidupnya dan sistem berjamaahnya, kalau dalam ormas Islam itu ada yang dari Islam, tapi ada juga menggunakan pola Barat. Itu ya, di ormasnya. Di ormas. Sedangkan dalam al-jamaah pola sistem itu khas Islam. Itu. Maka dia akan mencari bagaimana penerapan pola hidupnya itu, pola sistem keperjuangannya pun dari kenabian dan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi tidak meraba-raba gitu ya, tidak mencari-cari dari hal yang lain. Nah, kemudian di dalam ormas Islam, seseorang dianggap sebagai bagian daripada ormas itu kalau punya kartu anggota. Pelantikan. Ya, kartu anggota, kemudian ada istilahnya nanti prajabatan dan sebagainya. Nah, di dalam al-jamaah menjadi makmumnya dalam al-jamaah itu dengan baiat kepada imam. Tuh. Jadi beda sekali dalam hal ini. Nah, kemudian selanjutnya
dalam ormas Islam, bila kita keluar dari organisasi Islam itu, tidak ada sanksi syariat. Nggak ada sanksi syariat. Bebas aja mau keluar masuk juga gitu ya. Nah, tapi kalau dalam al-jamaah, keluar dari al-jamaah itu bisa tergolong mati jahiliyah. Karena tergolong maksiat. Nah, inilah diantaranya hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian sekarang kita lihat asasnya. Asas ormas Islam di Indonesia. Asas ormas Islam tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Meski ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh ormas berasaskan Pancasila. Itu tahun 84 pernah kan? Pokoknya harus yang tidak bertentangan, yang tidak berasaskan Pancasila harus bubar. Saya ingat betul itu pada saat itu, wah luar biasa gejolaknya di Indonesia ini. Nah, sementara itu untuk sifat kegiatan, ormas tentunya harus dibedakan dengan organisasi lainnya yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan, seperti contoh CP, PT, ya dan lain-lain itu berbeda. Itu. Dalam melaksanakan kegiatan ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, ya dan demokratis. Nah, sekarang apa asas al-jamaah? Nah, kalau asas al-jamaah, karena tadi tidak dibatasi dengan teritorial, maka asas al-jamaah di dunia secara umum dikenal sebagai landasan. Kalau istilah asas ini dikenal sebagai asas sebuah organisasi, jika dalam hal ini al-jamaah diidentikan, ini kalau diidentikan, yang walaupun tidak identikan, kalau diidentikan dengan organisasi, maka asasnya adalah Islam. Bukan asas berorganisasi di negara manapun. Maka dimanapun akan menjadi sama. Ya, orang yang mengamalkan al-jamaah di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, ya, di Australia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, itu akan sama. Ya, akan sama. Karena al-jamaah yang benar memenuhi persyaratan tertentu. Antara lain, pertama, diamalkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Jadi bukan atas kesepakatan atau bukan karena persamaan persepsi, bukan. Tapi didasarkan pada Quran dan Sunnah. Ya, walaupun memang secara hal yang sifatnya teknis tidak lepas dari ijtihadi karena manusiawi, kan? Karena kita sudah tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tetapi substansinya senantiasa berakar pada Quran dan Sunnah. Itu. Maka tidak menciptakan aturan lain. Itu. Kemudian menggunakan nama jamaah muslimin, bukan nama yang lain. Kenapa? Karena wasiat Rasulullah. Rasul menyuruh talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Jadi di tengah pergolakan, di tengah penuh fitnah, Rasul memberikan solusi kepada Hudzaifah bin Yaman, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tuh. Maka inilah nama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tentu bukan sekedar sebuah nama. Tadi juga karakter al-jamaah muslimin itu adalah merupakan wujud daripada praktek daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan al-jamaah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai kaum yang berpihak kepada Allah, mesti jadi Hizbullah. Ya, kenapa? Karena di Al-Quran hanya ada dua golongan. Kalau tidak jadi Hizbullah, jadi Hizbul Syaiton. Oh, maka disinilah secara substansial bahwa seorang yang hidup berjamaah dia harus berpihak kepada Allah, ya, kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Lalu yang keempat, bersifat universal dan rahmatan lil alamin, tidak dibatasi dengan bangsa dan teritorial negara. Karena keberadaannya sebagaimana keberadaan Islam. Itu. Ya. Rasul menggambarkan ini. Kenapa Rasul menyuruhkan talzamu jama'atal muslimin? Karena Rasul pun sudah diberitahu oleh Allah SWT bahkan satu saat nanti akan terjadi perpecahan di tengah umat Islam. Maka solusinya adalah kembali kepada al-jamaah. Nah, maka menjadi satu himbauan bagi kami kepada seluruh kaum muslimin untuk mengkaji kembali ya amaliyahnya. Sudahkah sesuai dengan kriteria al-jamaah atau belum? Saya punya kelompok ini, sesuai tidak dengan kriteria al-jamaahnya?
Saya punya kelompok A, kelompok B, ya. Komunitas A, komunitas B, silakan. Tinggal lihat sesuai tidak. Nah, di sini pentingnya adalah silaturahim. Ya, penting silaturahim. Jadi kalau misalkan kita mendengar, oh, di sana ada al-jamaah, ada yang sudah mengamalkan jamaah. Cek, silakan silaturahim. Bila perlu nginap beberapa hari di situ. Jadi tahu tidak akan menjadi versi fitnah. Gitu. Tapi kalau misalkan hanya dengan isu, hanya dengan dugaan, hanya dengan persepsi, itu nanti akan banyak sekali kita melakukan tindakan fitnah. Nah ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi alangkah baiknya, disinilah pentingnya ta'aruf, pentingnya silaturahim, sehingga hilang kecurigaan dan hilang syakwa sangka. Nah, saya kira demikian ya gambaran global tentang apakah sama al-jamaah dengan organisasi. Jawabnya tentu dengan demikian berbeda. Berbeda ya. Ya, tinggal masalahnya nanti gimana nih kalau seperti itu? Mana yang disuruh Allah? Apakah berorganisasi atau berada dalam al-jamaah? Nah, tinggal itu. Ya, saya kira cukup. Ya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi para ikhwan sekalian ya sudah kita dengar penjelasan dari Ustadz Wahid DKS tentang samakah organisasi dengan al-jamaah atau jamaah dengan organisasi. Tadi beliau sudah jelaskan tuh banyak sekali poin-poinnya tentang perbedaan antara al-jamaah sama organisasi, dari mulai secara bahasa, dari definisi menurut undang-undang, itu juga sudah sangat berbeda. Para ikhwan sekalian, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kami akan membacakan beberapa pertanyaan jika ada di kolom komen YouTube. Namun sambil kita menunggu set tentang al-jamaah, oh ini set ini ada pertanyaan nih sebelum saya nanya ini ya, dari Ikhwan Indro, dari Ikhwan Priyatno Abu Salsa. Ustaz, terkait dengan asas tunggal Pancasila di Indonesia, bagaimana dan di mana posisi al-jamaah? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Baik, ini pernah terjadi, bahkan sampai di sidang kita. Ya. Di sidang siapa, Ustaz? Di sidang di pengadilan. Oh, pengadilan. Iya, masalah ini sampai di sidang pengadilan. Tentang asas tunggal. Tentang asas tunggal itu waktu itu. Sama persis pertanyaan sepertinya saya. Iya, pertanyaan gitu. Ya, kita jawab. Pertama, bahwa kita tidak berkeberatan. Ya, asas tunggal jadi asas berorganisasi di Indonesia. Nah, asas organisasi. Ini ya. Sikap ini jelas mendapatkan resistensi dari semua pihak. Karena kita dianggap pendukung terhadap penerapan hal itu. Asas tunggal ini. Tapi permasalahannya kita jawab juga gitu. Sampai bilang gini, lah itu kan sebuah paket gitu ya. Paket bahwa dalam sebuah negara punya kebijakan di mana ormas itu bagian dari instrumen negara. Gitu. Seperti halnya gini, kalau kita ngasih rumput sama kuda, apa keberatan? Tidak sama sekali. Gitu. Tapi kalau misalkan al-jamaah gimana asas tunggal? Nah, dijawab, kami tidak punya wadahnya. Di mana asas tunggal mau disimpan di al-jamaah? Di ayat mana harus ditambah dengan Pancasila? Di hadis mana yang harus ditambah dengan Pancasila? Karena kami tidak punya wadahnya. Apalagi al-jamaah bukan organisasi. Karena al-jamaah bukan organisasi gitu. Jadi tidak punya wadah. Nggak punya wadah seperti organisasi untuk menyimpan asas tunggal tadi. Kita hanya menggunakan Quran dan Sunnah. Jadi kalau Pancasila mau ditempel di Al-Quran, di ayat yang mana harus ditempel? Di hadis yang mana gitu. Tapi secara individu kita mengakui bahwa setiap organisasi itu tidak keberatan. Tidak keberatan. Gitu. Pancasila sebagai karena organisasi itu merupakan bagian instrumen dari sebuah negara. Ya, bagian dari negara itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Waktu itu banyak resistensi dari ikhwan-ikhwan kita banyak. kaum muslimin saja. Iya. Terutama yang nggak setuju dengan. Tapi setelah mereka paham ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Gimana memang kondisinya seperti itu? Nggak bisa juga menyalahkan kita. Nah, lah kita mau disalahkan di mana? Mau dipaksakan juga nggak bisa. Ya memang ketemu gimana? Apakah al-jamaah atau jamaah muslimin menerima? Ya kami tidak punya wadahnya, mau di mana disimpan dia gitu. Jauhnya gitu. Mau disimpan di ayat yang mana atau di hadis yang mana harus pakai Pancasila. Karena kami hanya menggunakan Quran dan Sunnah. Kami warga negara Indonesia, tetapi dalam masalah ini, dalam masalah komunitas, kami berwujud al-jamaah sehingga tidak
tidak ada wadah untuk menyimpan asas tunggal tadi. Dalam hal bahwa Pancasila itu adalah sebuah instrumen yang dimunculkan sebagai konsekuensi hidup bernegara bersama dengan warga negara yang bermacam-macam itu kita juga mengakui saja. Ya, kita mengakui karena itu dan itu kebutuhan gitu. Ya, artinya itu kan sudah jelas dasar negara Indonesia. Nah, sedangkan Al-Jamaah ini kan syariat Islam. Syariat Islam dan bukan untuk Indonesia saja. Kalau Al-Jamaah kan untuk seluruh kaum muslimin harus mengamalkan ini. Begitu. Masya Allah. Ya, akhi atau Bapak Priyatno Abu Salsa, demikian jawaban dari Ustadz Wahidi KS, mudah-mudahan bisa difahami. Ini ada lagi pertanyaan dari Ika Resia, ini sebenarnya ramai nih, banyak yang nonton nih tentang Al-Jamaah dan organisasi. Dari Ibu atau Mbak Ika Resia, Ustadz, bagaimana menjawab komentar jamaah kok masih tunduk dengan peraturan pemerintah? Wajib pajak, bikin KTP, paspor, SIM. Ini gimana sih? Ya. Jadi untuk hal semacam itu kan hal yang sifatnya teknis. Seperti halnya gini, Rasulullah SAW dulu itu tidak membuat dinar dan dirham. Dinar dan dirham di masa Rasul itu adalah sebagaimana yang dipakai oleh orang jahiliyah. Apakah dengan itu Rasul dianggap sebagai tunduk kepada jahiliyah? Ya tidak. Gitu. Kan itu hal yang sifatnya teknis, manusiawi gitu. Manusiawi. Nah, dalam hal ini pun sama gitu. Misalkan KTP kan sama aja dengan kartu nama. Gitu. Coba kalau misalkan kita tidak punya KTP, tiba-tiba misalkan kita nauzubillah ya, ada satu musibah misalkan. Nah, bagaimana orang melacak ini, gimana keluarganya? Nggak jelas. Kalau ada KTP kan bisa dihubungi. Nah, jadi sama halnya dengan kartu nama. Itu. Bedanya sentral dengan tidak, itu aja. Itu. Jadi dalam ini harus dipisahkan mana yang bersifat akidah, mana yang bersifat teknis. Kita harus bisa membedakan mana teknis, mana prinsip. Itu. Kalau yang sifatnya prinsip, seperti tadi kita berada dalam Al-Jamaah, ini prinsip. Atau berjamaah itu mengamalkan jamaah itu sama seperti kita mengamalkan sholat. Iya. Sama. Di mana saja bisa. Iya. Jadi kita nggak keberatan. Kita ini warga negara Indonesia. Ya. Ada kita datang ke Malaysia juga bisa di Malaysia, datang di Filipina bisa di Filipina, datang ke Hawaii, ke Hong Kong sama saja. Al-Jamaah diterapkan seperti itu. Gitu. Sama dengan kita sholat, sama dengan kita puasa. Iya. Itu saja. Nah, jangan mempersulit diri masalahnya. Jangan mempersulit diri gitu. Kalau kita memahami tentang substansi masalahnya, insya Allah tidak akan bingung. Ya. Saya kadang kasihan juga sama yang orang-orang yang bingung kan. Nah, tapi mereka wajar saat mereka bingung karena mereka ingin mencari. Iya, betul. Tahu, gitu. Artinya gini, memang sebagian besar kaum muslimin misalkan ya, kan banyak orang yang, aduh gimana nih katanya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada substansi, bahwa ini bagian dari syariat Islam. Syariat Islam itu bisa diterapkan di mana saja. Dan Imam Muhammad Hudari Bik dalam kitab Tarikh Tasri menyebutkan ada 3 syariat Islam. Pertama adalah cirinya itu, adamul haraj, meniadakan kesulitan. Coba, meniadakan kesulitan. Mesti ada solusi dalam Islam sehingga kita tidak bergelut dengan kesulitan. Yang kedua, taklilut takalif, meringankan beban. Masya Allah, coba. Yang ketiga, at-tadriju fi tasri'i, bertahap dalam penegakan syariat. Dalam jamaah juga seperti itu. Mana yang kita bisa lakukan, lakukan. Mana yang belum kita lakukan, jangan dipaksakan. Gitu. Nah, ini luar biasa rahmatnya Islam di sini. Masya Allah. Ya. Ya. Ya mudah-mudahan Ibu atau Mbak Ika Resia bisa memahami. Kalau belum ya nanti di lain waktu kita bisa elaborasi lagi saja. Yeah. Boleh WhatsApp ke nomor kita di nomor WhatsApp Al-Jamaah TV kalau masih ada pertanyaan lagi tentang hubungannya dengan pemerintah kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Akhi Muhammad tentang talzamu jamaatul muslimin. Apakah jamaah muslimin itu mengisyaratkan nama atau apa Ustaz? Atau boleh dibilang jamaatul muslimin itu lembaga atau badan gitu atau keyakinan Ustaz? Atau ini sudah dibahas dulu dalam menjelaskan tentang antara tauhid dengan al-jamaah ya. Bahwa jamaatul muslimin itu adalah tadi pertama
karena mengamalkan perintah Rasulullah SAW bahwa kita harus berada dalam jamaah muslimin ya di saat yang penuh dengan fitnah seperti sekarang. Nah, kemudian pengertiannya dalam hadis itu ada dua. Ya, ada dua pengertian. Jamaatul muslimin kadang-kadang yang Rasul yang dimaksudkan itu adalah kaum muslimin secara umum. Jadi contoh, kaum wanita yang haid tidak boleh mendekati jamaah muslimin. Maksudnya orang-orang yang sholat di situ jamaah muslimin. Nah, ini pengertiannya adalah berarti orang-orang yang sholat didekatkan dengan jamaah muslimin. Berarti kaum muslimin kan? Tapi ketika menjelaskan tentang hadis Hudzaifah bin Yaman tadi, ya, itu para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam At-Tabari, kemudian Ibnu Khalal dan sebagainya, itu memahami yang sama bahwa jamaatul muslimin adalah itu al-jamaah apabila mereka menyepakati seorang amir. Jadi komunitas muslimin yang kemudian berbaiat kepada seorang amir atau seorang imam, ya, dia tidak mengistilahkan yang lain. Dia tidak membuat lagi nama yang ngasih ro'yunya, tidak. Tidak membuat juga aturan-aturan sendiri, tidak. Tapi rujuk kepada aturan Allah dan Rasul. Gitu. Makanya termasuk dalam pengangkatannya pun, lah terus gimana kalau ada jamaah muslim banyak di dunia ini? Ada solusinya. Rasul sudah menyampaikan, la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksuru. Tuh, setelah aku tidak ada lagi nabi, tapi akan datang khalifah-khalifah, maka hendaklah kemudian akan banyak khalifah itu. Maka sahabat bertanya, "Pama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa engkau perintahkan kepada kami ya Rasul? Kata Rasul, "Pu bibatil awal fal awal." Tepatilah baiat yang pertama. Artinya, siapa di antara mereka itu yang dibaiat pertama kali, itulah yang harus dirujuk. Disinilah perlunya keikhlasan. Lapang dada, tidak boleh bertahan. Kalau kita misalkan, contoh misalkan, ini sudah dibaiat nih, tanggal berapa? Tanggal sekian. Beda sehari ternyata ditemukan di tempat lain atau di negara lain di ujung sana, di ujung dunia itu ya. Ketemu, datanya jelas, saksi-saksinya jelas. Ya, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Maka tidak ada halangan untuk kita untuk harus bisa menjadi bermakmum kepada mereka. Ringan aja saja. Ringan masalahnya, aduh subhanallah. Nikmat banget seperti itu gitu. Tapi kalau bertahan dengan egonya, bertahan dengan ta'asubnya, dengan kebanggaan pada golongannya, ini akan sulit. Disinilah Islam itu adalah tadi meringankan beban, ya, meniadakan kesulitan dan bertahap dalam pelaksanaan syariat. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ya, itu berarti juga ini ada hubungannya bahwa tadi simbol-simbol tadi saja, simbol-simbol bahwa organisasi itu identik dengan berbagai macam simbol, dengan logo, dengan kop surat, dengan bendera gitu. Nah kalau di Al-Jamaah tidak mengenal itu, tidak mengenal logo-logo saja. Ya, jadi karena itu tadi kalau Al-Jamaah merupakan sentralnya itu jangan sampai sehingga menjadikan pembeda di antara dia dengan kaum muslimin. Enggak jadi wasato lagi saja ketika dia membuat simbol bendera berwarna ini berwarna itu, itu akan menjadikan dia mengecilkan. Jadi nanti akan ada jamaah muslimin Indonesia, jamaah muslimin Malaysia, nah itu jadi kecil lagi gitu. Itu tidak ada. Jamaah muslimin dia jamaah muslimin kaum muslimin. Gitu. Universal. Gitu. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini dari Abdullah Zulfadli. Ustaz, bagaimana tinjauan jamaah secara tarikh? Mungkin maksudnya al-jamaah di masa Rasulullah itu prakteknya seperti apa, Ustaz? Sehari-harinya itu. Ya, apakah tadi sama dengan Ustaz gambarkan dalam menjelaskan jamaah perbedaan dengan organisasi tadi? Jadi kalau secara tarikh itu kan jelas sekali bahwa Rasulullah SAW itulah jamaah muslimin di zaman itu. Kemudian itulah al-jamaah. Kalau di zaman Nabi Nuh, orang disebut al-jamaah itu orang yang naik kapal Nabi Nuh. Gitu. Di zaman Nabi Isa, 12 orang Hawariyun itulah al-jamaah. Di zaman Nabi Musa, orang yang dikejar oleh Fir'aun, selamat, itulah al-jamaah. Gitu. Ini kalau bicara tarikh. Ya. Nabi Adam waktu sendirian itu al-jamaah. Gitu. Karena tadi boleh sendirian kan al-jamaah gitu. Nah, walaupun sendiri selama dia di atas hak itu al-jamaah. Itulah al-jamaah. Nah, karena ketika Rasulullah berpesan kan ketika dialog sama Hudzaifah bin Yaman itu, Rasul itu kan merespon pertanyaan Hudzaifah bin Yaman. Ya Rasulullah,
Kalau sudah terjadi, kan kata Rasul, akan datang lagi keburukan setelah kebaikan yang bercampur dengan keburukan itu. Yaitu du'atun ala babi jahannam. Du'at itu adalah jamak daripada da'i. Dari ahli dakwah, para da'i yang menyuruh ke para pintu jahanam. Ini kan ironis. Da'i itu mesti ngajak ke surga, kok ngajak ke pintu jahanam. Dan jangan dianggap remeh, bahasa itu dari Rasulullah, bukan dari orang biasa. Maka kita harus lebih hati-hati. Waduh, jangan sampai nih kita masuk dalam kategori du'atun ala babi jahannam. Maka sahabat bertanya, Hudzaifah bin Yaman bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatilah mereka bagi kami. Maksudnya jelaskan sifat-sifat mereka itu bagi kami seperti apa. Kata Rasul, hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina. Mereka adalah dari kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Maksudnya apa? Dari secara fisik nggak ada perbedaan. Mana al-jamaah, mana yang bukan al-jamaah, nggak ada perbedaan. Mungkin jenggotnya sama-sama panjang, misalkan ya, jubahnya sama, sorbannya sama, nggak ada perbedaan. Tuh. Kemudian, wa yatakallam bil sinatina, kadang berbicaranya pun sama, menggunakan Quran, menggunakan hadis. Tuh. Lebih fasih malah nyanyi. Gitu. Kadang-kadang lebih fasih. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-harinya, disinilah yang membedakan sistem hidupnya yang menjadikan beda. Maka Hudzaifah bin Yaman dengan kekhawatiran itu, ketika Rasul sampaikan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Hudzaifah tetap kekhawatiran, ya Rasulullah, fa ilam yakun lahum jamaah wal imam. Bagaimana kalau mereka tidak bertemu dengan jamaah imamah? Enggak ada tuh jamaah muslimin yang diamalkan. Maka Rasul memberikan solusi yang paling pahit. Apa? Pak tazil tilkal firaqakulah. Tinggalkan oleh kamu semua golongan-golongan yang ada. Ya. Bukan begini, udah kalau nggak ada jamaah, kamu pilih aja salah satu golongan yang terbaik menurut kamu. Tidak gitu, tidak. Tinggalkan semua golongan, coba. Jadi hanya dua, perintah berjamaah atau itizal dari semua kelompok. Kalau di suatu masa nggak ditemukan karakteristik jamaah tadi saja, tinggalkan semua firqah. Sampai walau angta atau bi asli sajaroh, walaupun kamu harus menggigit akar pohon, hatta yudrika kal maut, sehingga menemui kematian kepada kamu itu. Wa angta ala zalik, kamu bertahan demikian. Ini kan luar biasa. Saking pentingnya jamaah. Dan ini jangan diplesetkan. Jamaah muslimin diartikan dengan apa, nama istilah lain. Kenapa? Nanti kalau diplesetkan itu jadi banyak lagi golongan. Tuh. Maka kita lebih baik substansinya kembali kepada pernyataan Rasulullah. Tidak ada yang terbaik yang melebihi sesuatu daripada Rasulullah, tidak ada. Itulah sesuatu yang terbaik. Kalau Rasulullah mengucapkan sesuatu, contoh misalkan ini kan saya pernah ada dialog nih dengan seorang ustadz yang luar biasa ya, dalam bahasa Arabnya mahir. Kemudian terjadi dialog. Masalah menurut dia al-jama' itu adalah ismus sifat. Menurut saya ismul hal. Nah, kalau ismu sifat menurut dia, ismu sifat, jadi substansinya pentingnya Quran Sunnah. Nama kelompok itu bebas apa saja. Saya bilang, Ustadz, kalau seperti itu, kapan umat Islam mau bersatu? Maka ismul hal, menurut saya, ini ismul hal. Rasul memberikan solusi adalah sangat strategis. Ismul hal itu gimana sih? Jadi nama perbuatan gitu, bukan nama sifat. Jadi harus jamaah muslimin namanya juga. Bukan kata kerja, bukan. Iya, jadi hal itu kan dengan cara melaksanakan itu. Nah, jadi menurut beliau bahwa namanya boleh apa saja. Gitu. Apa arti sebuah nama? Gitu. Boleh apa saja. Mau ini, mau A, mau B, mau C, yang penting substansinya Quran dan Sunnah. Saya bilang saya setuju. Kalau itu menurut persepsi kita. Tapi tidak begitu. Kalau itu dilakukan, nggak akan bisa bersatu kaum muslimin. Maka saya meyakini contoh gini. Sepakat gak Ustadz kalau kita sebut sholat subuh itu jadi sholat pagi? Sholat duhur, sholat siang. Sholat asar, sholat sore, setuju nggak? Oh yang nggak bisa. Lah kenapa? Itu sudah syariat. Nah ini juga sama. Makanya Al-Quran dia akan ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita kembali pada satu kalimat yang sama. Kalimatnya dari mana? Tidak ada yang lebih baik daripada lisan Rasulullah SAW. Maka pain asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bertahan, saya bertahan, deadlock, dialog. 18 tahun kemudian akhirnya dia datang kemari dan bergabung.
Dia bilang, Ustaz, dulu saya menentang jamaah, sekarang saya berbaiat. Masya Allah. 18 tahun, bukan waktu sebentar. Setelah 18 tahun ya, merenungi beliau ya. Iya, ini artinya sebuah hidayah luar biasa, mahalnya. Hidayah Ustaz ya. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Satu pertanyaan lagi dari Akhi Jawir Zulfikar. Ustaz, kebanyakan muslimin menganggap kita masih di fase mulkan Jabariyah. Jadi wajar kalau kita berpecah belah. Karena masih di Jabariyah. Nanti menunggu kehadiran Imam Mahdi, baru masuk fase selanjutnya, baru muslim akan terpimpin. Jadi sekarang tidak wajib terpimpin dalam satu barisan. Mohon pencerahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bahwa memang realita di lapangan kita menemukan dua versi ini. Ada yang berpendapat bahwa sekarang itu masih masa mulkan Jabariyah. Ya, sehingga nanti tidak ada kewajiban berjamaah, tidak ada kewajiban berimamah. Itu nanti kita nunggu datangi Imam Mahdi. Ya, jadi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan itu simpan saja dah. Ya, dipeti eskan saja. Nanti kita amalkan kalau sudah datang Imam Mahdi. Emang kita yakin akan hidup sampai sana, sampai masa Imam Mahdi? Sementara ini syariat al-amru lil wujub bil faur, perintah yang wajib dengan segera. Tuh. Kemudian tentang mulkan Jabar itu sendiri berbagai versi memang. Ada yang berpendapat paling tidak ya ada 3 versi tentang mulkan Jabariyah ini. Versi pertama berpendapat bahwa mulkan Jabariyah itu adalah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan itu sekarang masih mulkan Jabariyah. Buktinya apa? Masih ada kerajaan Saudi, ya, ada kerajaan kerajaan Kuwait dan kerajaan-kerajaan lain. Nah, itu dianggap sebagai fakta itu mulkan Jabariyah. Nah, ada lagi yang kedua, bahwa sekarang masih mulkan Jabariyah, tapi masih mulkan Jabariyah adalah kekuatan Barat dan Timur yang ini menghantam umat Islam. Nah, jadi yang dimaksud di sini bukan umat Islam, tapi mulkan Jabariyah itu di luar kaum muslimin, itu dianggap mulkan Jabariyah. Nah, baru akan muncul khilafah nanti sebagai solusinya. Setelah mereka bubar semua. Memang Islam sudah jaya di mana-mana. Nah, yang ketiga adalah khilafah alamin nubuwah ini adalah memang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, mulkan Jabariyah itu yang dipahami itu ini adalah masa puncaknya diyakini bahwa tahapan-tahapan atau periodisasi kepemimpinan itu adalah itu sentral kaum muslimin. Jadi Nabi mengatakan summa takun nubuwata fikum, ya. Kamu akan berada di tengah-tengah nubuah. Itu kemudian setelah Rasulullah SAW summa takun khilafatan ala minhaj nubuwah. Nah, setelah itu summa takun mulkan adzan. Summa takun mulkan Jabariyah. Nah, dipahami mulkan Jabariyah ini oleh yang ketiga ini adalah sampai Turki Utsmani. Mulkan adzannya adalah di masa Umayyah dan Abbasiyah. Tuh. Jadi sah-sah saja, toh tidak ada nas langsung dari Rasulullah dibatasi sampai sekian. Itu ijtihadi. Di sini sejauh mana kita mengkaji tarikh, sejauh mana kita mengkaji dalil-dalil jadi pijakan, maka itu adalah sangat wajar berbeda. Gitu. Dan kita tinggal bukti di lapangan. Seperti apa nanti akan faktanya? Itu yang akan membuktikan. Allah yang akan menjadikan bukti. Nah, kemudian setelah mulkan Jabariyah sentral itu runtuh, ya, Maret 1924 ini runtuh, maka yang ada sekarang dengan adanya kerajaan Saudi, kerajaan Kuwait, kerajaan Malaysia dan sebagainya, itu adalah merupakan serpihan dari mulkan Jabariyah yang sudah pecah. Sisa-sisa gitu. Sisa-sisanya. Gitu. Nah, maka dalam proses sisa-sisanya ini, ya, yang kemudian sekarang dikuasai oleh sebagian kaum kufar, nah, maka disinilah proses juga khilafah alam jinnah akan menjadi mendominasi. Maka cikal bakal khilafah ini akan terus tumbuh. Terus sampailah di seperti hanya dulu Rasulullah SAW, siapa yang menyangka Rasul akan sampai ke negeri Indonesia? Siapa yang menyangka kalau tahun 15 Hijriah Khalifah Umar bisa membebaskan Al-Aqsa? Sementara Rasul asalnya di Gua Hiro sendirian. Tuh, sampai ke bait Rasulullah, baiatlah Khadijah binti Khuwailid, kemudian baiat Abu Bakar, baiatnya Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menyangka akan menjadi sebesar ini 1,7 miliar? Mayoritas dulu duafa. Dan awalnya kaum duafa, kaum miskin. Budak, siapa yang menyangka?
Kalau bukan dengan iman tidak akan terjadi. Tuh, maka harus berangkat dari iman. Kalau kita berangkat dengan iman, insya Allah kita yakin. Nah, apalagi dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Imam Mahdi itu nanti akan dibaiat di salah satu sudut Ka'bah ketika wafatnya seorang khalifah. Ini artinya diyakini kehilapan itu bersambung sampai puncaknya di masa khalifah Imam Mahdi. Tuh. Artinya diamalkan sudah ada, masih tidak ujung-ujung, tidak ujung-ujung misalkan Imam Mahdi langsung terus siapa parahnya itu, nggak bisa begitu. Kalau kita meyakini bahwa kehilapan ini sudah berlangsung dan terus nanti sampai ke berbagai pelosok negeri dan akhirnya puncaknya pembaiatan Imam Mahdi ketika wafatnya seorang khalifah, artinya bukan sebuah tandingan, tapi sebuah estafeta. Nah, maka disinilah mana kita yang ambil, mau persepsi pertama tadi, kedua atau ketiga. Tinggal kembali pada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk pilihan yang ketiga tadi setidaknya sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Kewajiban. Berarti sudah berjalan. Sudah kewajiban berjamaah itu sudah dilaksanakan. Sudah jalankan. Kan tadi at-tadriju fi tasri'i, bertahap dalam penegakan syariat. Kalau nggak salah ada ketika di satu masa tidak ada seorang pemimpin, maka akan dosa semua, fardu kifayah saja. Ya. Jadi kalau kita pakai prinsip yang pertama yang kedua itu seolah-olah jadi membiarkan. Jadi dosa semua gitu. Iya. Artinya apalagi misalkan pendapat yang kedua bukan jawabannya misalkan orang-orang kafir. Kan akhirnya umat Islam gimana menatanya? Sulit gitu. Nah, format penataan umat Islam di tengah-tengah seperti itu seperti apa? Itu nggak ada solusi akhirnya. Baik, Ustaz. Ini sudah sejam lebih kita bersama, Ustaz. Tapi saya ada satu pertanyaan. Mungkin Ustaz ada yang punya pendapat begini, bahwa yang dimaksud al-jamaah itu berbeda dengan organisasi atau bukan organisasi, itu dalam pengertian formal, dalam pengertian organisasi yang berbadan hukum, yang punya batas-batas anggaran dasar rumah tangga dan seterusnya gitu. Makanya itu pendapat itu berarti al-jamaah itu bukan organisasi, tapi bukan berarti tidak terorganisir. Al-jamaah itu bukan organisasi, bukan tidak teratur gitu. Tapi bukan tidak terorganisir, bukan tidak teratur gitu. Nah, makanya dia berpendapat bahwa al-jamaah itu bukan organisasi dalam pengertian formal gitu, bukan organisasi dalam pengertian yang seperti orang-orang sekarang pahami dengan badan hukum misalnya, dengan ADART, dengan simbol-simbol dan seterusnya gitu. Ya. Jadi begini, jadi al-jamaah itu ya ada struktur memang. Karena di masa Rasul juga ada. Itu ada, cuman tidak permanen. Tidak permanen sehingga misalkan ada masa jabatan sekian tahun, nggak ada. Ya. Kalau misalkan imam berkehendak, kalau dulu Rasul berkehendak kapan saja bisa dicabut. Seperti contoh Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Rasul mau ke Badar itu kan yang jadi amir Abdullah bin Umi Maktum. Tapi kemudian di tengah perjalanan diganti. Tuh, itu hak Rasul. Kapan saja berbeda. Tapi kalau dalam sebuah organisasi kan tidak bisa begitu. Ntar dulu ini kita belum selesai masa tugasnya, misalkan gitu. Nah, di dalam al-jamaah itu bisa berubah kapan saja. Nah, itu jadi kemudian dalam organisasi begitu ada seseorang yang merasa terganggu haknya gitu, belum selesai jabatannya udah diganti, dia bisa ngajukan banding. Ya. Bisa ngajukan perdata ke kepolisian. Kalau di jamaah nggak mungkin. Tidak ada seperti itu. Orang itu hak imam kan. Ya, kalau misalkan ketika imam berkehendak ganti. Mau siang, mau malam, kapan saja bisa. Bahkan ketika Rasul membatalkan, ketika Khalifah Umar, ya mengganti Khalid bin Walid, coba. Gimana? Apakah ada masa jabatan? Tidak ada. Khalid bin Walid dicabut langsung di medan perang. Coba. Lagi hebat-hebatnya lagi. Lagi hebat-hebatnya lagi, Masya Allah. Dicabut, diganti oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah jamaah. Gitu. Kalau di sini Sat, ada yang kayak gitu, dia keluar Sat, bikin organisasi baru. Nah itulah, jadi di sini yang harus dihayati. Menyalahi anggaran dasar rumah tangga nih. Makanya ya kita hilangkan semua orientasi, ya, hilangkan semua persepsi, rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah secara utuh. Kemudian penerapannya pun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk tadi
bagaimana tafsirnya, bagaimana syarahnya hadis ini, itu yang harus diterapkan. Dengan itu insya Allah akan selamat. Jadi tidak menggunakan pola barat ataupun pola timur. Tuh. Kalau kita ingin berada dalam al-jamaah. Tapi kalau alhamdulillah saya mau organisasi, ya silakan, itu haknya. Tidak ada perintah untuk dipaksa, tidak ada. Karena kata Rasulullah SAW juga sampaikan saja, ya. Ya. Gitu. Baik, Ustaz. Ini udah lewat sejam. Saya mau menarik. Saya terakhirin Ustaz. Ustaz, ada asar atau hadis ya, asar. La islama illa bijamaah. Jadi tidak sempurna keislaman seseorang kalau nggak berjamaah. Boleh nggak diartikan bahwa al-jamaah itu Islam itu sendiri gitu? Ya. Pertama, dalil itu adalah asar dari Imam Ad-Darimi, ya. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi, asar Umar, la islama illa bijamaah, wa la jama'ata illa bi imarah dan seterusnya. Para ahli ilmu hadis meneliti bahwa sanadnya adalah dhaif. Oh, dhaif. Sanadnya dhaif. Yaitu ada Abdurrahman bin Maisarah, yang itu adalah majhulul hadis, tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Maka disebutkan in paroda bihi ad-Darimi. Ini pun hanya Imam Ad-Darimi yang meriwayatkan. Itu. Jadi tidak ada imam yang lain. Nah, namun secara makna kita harus pahami juga. Kalimat la islam illa bijamaah, wa tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, maksudnya adalah tidak sempurna keislaman. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau tidak mewujudkan al-jamaah. Kalau tidak berjamaah. Kenapa? Ya kesempurnaan seperti sholat lah. Sholat munfarid dengan berjamaah mana yang lebih besar pahalanya? Kan begitu. Kalau seseorang sholat sendirian, sah tidak sholatnya? Sah. Tapi lebih sempurna kalau dia sholat berjamaah. Begitu. Makanya tidak sempurna kalau tidak berjamaah. Tapi disebut berjamaah kalau ada imam. Kalau misalkan di satu masjid penuh orang berjejor, rapih sop-sopnya, tapi tak ada imam, tidak disebut jamaah. Atau gitu. Di masjid nih sama-sama di masjid, lagi sholat berjamaah rapi gitu. Yeah. Ada orang datang sholat sendirian di belakang gitu, nggak ikut jamaah, itu gimana? Ya itu tadi, kalau misalkan di masjid, ini penuh di masjid, sudah penuh, tapi nggak ada imamnya. Nah, udah akhirnya nunggu imam, dia sedang nunggu imam nih, ya kita hargai orang-orang yang sedang menunggu imam itu harus kita hargai. Ya termasuk yang nunggu Imam Mahdi juga silakan dihargai saja. Dihargai, dihormati, karena itulah merupakan persepsinya atau pemahaman seperti itu. Nah, kemudian kita misalkan seperti itu ya, kita tidak begitu. Kita yakin bahwa berjamaah itu lebih sempurna. Udah sholat aja kita berdua di belakang, ya. Nah, sholat berjamaah satu imam satu makmum, insya Allah pahalanya lebih besar daripada mereka yang jutaan tapi sholatnya sendiri-sendiri. Betul. Walaupun berjejer rapi, tapi tidak ada imam, sholatnya nilainya sendiri tetap. Begitu. Maka disinilah yang dikatakan bahwa bahwasanya dua itu lebih baik daripada satu. Waalaikum bil jamaah. Nah, seandainya di antara jutaan yang lagi berjamaah itu kita berjamaah berdua nih. Mereka nggak berjamaah sendiri. Tapi nanti suatu saat ketika kita temui ternyata entah di pojokan mana ada yang berjamaah duluan nih. Ya kita nggak masalah, ringan aja makmum dengan mereka gitu saja. Iya. Ya, tadi jadi kalau kita sudah ada imam dan tidak perlu repot-repot sebenarnya. Kita mau sholat jamaah nih, datang ke sebuah masjid. Nah, siapa nih imamnya? Nggak usah nungguin ntar saya lihat dulu seperti apa imamnya. Nggak usah repot-repot kayak gitu. Islam tuh mudah, gitu. Jangan dipersulit dengan diri kita sendiri. Lihat, sudah berjamaah nih. Lihat sholatnya, benar, udah, Bismillah, berjamaah. Begitu. Masya Allah. Baik, Zat. Ikhwan akhwat, ini kita sudah lebih dari sejam. Ini kalau diterusin mungkin bisa sampai tengah malam gitu. Kita bincang-bincang tentang al-jamaah dan organisasi. Ustaz, mungkin sebelum ditutup, Ustaz boleh kasih kesimpulan atau hal-hal yang belum tadi terlewat disampaikan. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya berangkat dari pernyataan Muhammad Hudoribik dalam kitab Tarikh Tashri menyebutkan ciri syariat Islam itu ada 3. Yang pertama adalah adamul haraj, meniadakan kesulitan, tuntunan syariat bertahap, tidak bisa sekaligus. Maka seperti halnya dulu haramnya Homer itu turun surat Al-Baqarah 219. Kemudian An-Nisa 43, baru Al-Maidah 90. Barulah Homer diharamkan. Jadi tidak ujug-ujug. Begitu pula kita. Kalau kita tidak mampu salat berdiri, duduk. Kalau tak mampu salat duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, cukup dengan isyarat. Kalau dengan isyarat pun tak mampu, ya disolatkan saja. Selesai gitu.
Ya, inilah dalam pelaksanaan syariat berjamaah. Sekali lagi, mari kita kaji al-jamaah ini sehingga jangan sampai kita mengaku sebagai al-jamaah tetapi ternyata prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua ya dari segala fitnah, dari segala kekeliruan, dan kita bisa pulang kepada Allah dengan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan akhwat subhanallah fatayat, barusan kita sudah dengarkan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Wahyudi KS tentang kajian samakah al-jamaah dengan organisasi. Ikhwan akhwat, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Wahyudi KS bisa membuka wacana kita, bisa memperluas pemahaman kita tentang al-jamaah itu sendiri, dan kita bisa meyakini tentang wajibnya al-jamaah itu. Ikhwan akhwat, mungkin sampai di sini perjumpaan kita malam ini. Nantikan lagi kajian tentang al-jamaah pada kesempatan yang lain. Insya Allah gitu saja. Mudah-mudahan dengan tema yang lain yang tentang al-jamaah ini masih ada banyak hal tema yang akan Ustaz dibahas di studio Al-Jamaah TV ini. Jazakumullah khair atas perhatian dan tanggapan antum semua. Saya Muhammad Ansarullah beserta kru Al-Jamaah TV, ada Bang Endang Syahrudin, ada Mas Faris Nasrul Haq, ada Bang Farid, ada Bang Ridwan, ada Bang Nurihwan Abadi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.